Peron alias Robi Irawan. Tanpa mengurangi rasa hormatku terhadap apa yang dikerjakan oleh aparat terkait, rasanya ada begitu banyak pertanyaan terkait press release yang dilakukan. Hasil vonis persidangan di tahun 2016 hanya menjerat dan menggunakan pasal 340. Tidak ada pasal lain. Sama sekali tidak ada pasal lain. Maka pertanyaannya, mengapa pada saat press release hari ini dilakukan, ada pasal selain 340, yaitu persetubuhan. Persetubuhan, ingat itu. Padahal sangkaan yang dilakukan berdasarkan proses dan hasil persidangan 2016. Mengapa ada hal yang berbeda? Padahal perwakilan dari pihak terkait sempat mengatakan mengapa pasal persetubuhan tidak dimasukkan atau tidak dijerat dikarenakan tidak ada pengakuan dari para terpidana dan tidak pernah dilakukan tes DNA. Maka pertanyaannya, mengapa ujug-ujug ada pasal persetubuhan? Nah, mengapa ada pasal persetubuhan sedangkan tes DNA pun belum dilakukan atau mungkin tidak dilakukan? Dan pada saat press release itu pula disampaikan pasal-pasal yang digunakan yang salah satunya pasal persetubuhan berdasarkan pengakuan atau keterangan dari para terpidana. Ada hal kontradiktif karena sebelumnya statement yang disampaikan pasal persetubuhan tidak pernah ada dalam persidangan dan vonis dikarenakan tidak ada pengakuan dari para terpidana. Aneh bukan? Padahal hukum itu tidak butuh pengakuan, melainkan pembuktian. Janggal sekali bukan? Maka pertanyaannya, pasal manakah yang sebenarnya akan digunakan? Bila pasal yang digunakan sesuai dengan press release, berarti ke-8 terpidana yang sudah divonis harus juga menggunakan pasal yang sama. Berarti kemungkinan besar vonis yang dilakukan bukan lagi seumur hidup, melainkan vonis hukuman mati. Namun apabila pasal yang digunakan sesuai dengan hasil vonis persidangan di tahun 2016, berarti ada yang salah dalam menempatkan pasal pada saat press release. Sayangnya di saat press release tersebut dilakukan tidak dijelaskan mengapa ada perbedaan pasal yang digunakan. Padahal hal tersebut sangat krusial karena berpengaruh terhadap apa yang dijalani di kemudian hari. Ya. Pak, saya ini warga biasa ya Pak. Mau tanya Pak. Di hasil putusan itu Pak, Peggy ini tidak memperkosa Pak. Hanya memegang patit, nah disensor itunya hanya memegang saja Pak. Coba baca di putusannya Pak. Kalau bilang memperkosa ya gimana ya Pak? Saya rakyat mempertanyakan ini Pak. Gimana Pak? Tolong dijawab Pak. Ah, yang benar Pak Polisi. Aduh Pak Polisi, Pak Polisi. Kalau saya sih jujur saya katakan saya tidak percaya kalau dia itu pelakunya. Kalau si Peggy Setiawan yang ditangkap ini pelakunya, kalau saya tidak percaya, 100% saya tidak percaya. Tapi kalau Anda sih terserah Anda gitu ya. Pertama, apa namanya? Saya memang bisa melihat gitu ya. Gerak daripada tubuh seseorang itu mencerminkan dari batiniah seseorang. Jadi artinya gelengan kepala dari si Peggy itu adalah ungkapan dari batiniahnya bahwa dia memang tidak ada melakukannya. Dan gelengan-gelengan kepala itu adalah dampak daripada apa yang dibacakan oleh polisi tersebut. Sebenarnya di sini itu si Peggy itu kalau saya ya, itu korban salah tangkap. Bagaimanapun kasus P9 itu akan sangat rumit sekali dan akan banyak hal-hal lain lagi ya gitu. Kemudian buat si saksi gitu melihat dari kejauhan 100 meter melihat pada malam hari apakah kira-kira akan terlihat gitu ya. Ya kalau saya sih sebenarnya bukannya itu ya sekedar ungkapan hati saya saja. Ya akan beginilah kasus ini. Jadi ya mudah-mudahan lah Pak Polisi jangan sampai nanti timbul masalah yang lebih besar lagi. Semoga kasus Tina ini bisa terungkap nantinya.
dan ujung-ujungnya nanti apa yang terjadi itu ya, penekanan nantinya terhadap orang tua si korban, si Eki ya. Jadi banyak sebenarnya kejanggalan-kejanggalan di kasus ini yang terjadi. Kalau saya jujur saya katakan, di kasus Pina ini saya tidak percaya dengan polisi. Tidak percaya. Jadi kalau untuk Anda sih itu terserah Anda. Ini pribadi saya ya. Saya tidak percaya karena saya seorang praktisi paranormal, saya bisa melihat dengan mata atna saya. Ya begitu. Di sinilah sebenarnya kepolisian itu diuji, betul-betul diuji gitu. Jadi betul yang saya lihat, saya melihat bahwa di tanggal 27 itu Egy Setiawan ini berada di Bandung. Itu pandangan atna saya dari masa lalu dia. Yang saya lihat pada tanggal 27 itu dia bertiga, yang saya lihat begitu. Dia bertiga mengantarkan seseorang, saya lihat seperti itu, dan kemudian dia kembali. Dan posisinya dia bekerja. Nah itu sih yang saya lihat. Tapi sih mudah-mudahan nanti akan ada titik terangnya. Mudah-mudahan ada nanti seseorang yang menyampaikan apa seperti yang sama seperti saya sampaikan ini, bahwa tanggal 27 malam saya melihat si Egy ini terang di mata atna saya. Tanggal 27 pada malam hari kurang lebih saya melihat waktu yang ada, rentang waktu dari pandangan mata atna saya. Tanggal 27 Agustus tersebut, ya bulan Agustus saya melihat tanggal 27 pada waktu kejadian, malam kejadian Pina itu kurang lebih sekitar jam 7 ya, jam 7.49 ya, saya melihat seperti itu. Ada 4 orang berjalan, 3 diantaranya termasuk Egy, dan kemudian 1 orang sepertinya mengantarkan seseorang menaiki sebuah kendaraan mobil angkutan umum, mungkin begitu. Jadi sepertinya Egy betul-betul di tanggal 27 itu berada di Bandung dan dia bekerja sebagai kuli bangunan. Jadi itu yang menguatkan saya bahwa si Egy Setiawan ini bukan pelakunya. Dia hanyalah sebuah korban. Sesosok korban yang ditumbalkan seperti itu ya. Jadi ya Pak Polisi, tolong nih dicek lagi ya. Jangan malu-maluin instansi kepolisian nantinya gitu. Ini instansi kepolisian dipertaruhkan loh di seluruh Indonesia, bahkan dunia yang menonton. Ya begitu. Jadi kinerja kepolisian saya sih support selalu, tapi jangan sampai salah tangkap. Eta mas tak ketah guda gede gue kunaon aya naon sok mending ngobrol we. Daloban ngadukung ieu bisi mah teu rumasa mending ngomong daripada sia dihukum metong sia pagi benang bener-bener mah mending jujur we teh kami cenah kumaha mending jujur yakin mun misalkan idinya teu rumasa insyaallah selamat